Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan. Anak-anak ibu, sebelum materi pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai, masih di materi pembelajaran kita, yaitu materi pelajaran IPS. Nah, ibu masih yaitu membahas di bab kedua. Seperti halnya kita ketahui, kita sebentar lagi akan memasuki semester ganjil. Nah, di sini anak-anak harus belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ya, anak-anak ketahui kontak yang tidak dimengerti itu namanya miscommunication. Miscommunication itu yaitu salah dalam berkomunikasi, yaitu kontak sosial itu kita seperti halnya kita ketahui, yaitu hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, di sini ada contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Ibu ambil contoh yaitu dua orang yang bertemu saling berdiskusi. Dua orang yang bertemu saling berdiskusi di sini, mereka mengadakan di sini salingnya bertemunya itu bertatap muka. Jadi adanya interaksi yang dilakukan secara langsung. Kita lihat ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Faktor utama yang mendasari terjadinya proses sosial di sini yaitu adanya interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang saling berkaitan. Hubungan timbal balik yang bersifat dinamis antar manusia itu merupakan hubungan interaksi sosial. Karena hubungan interaksi sosial di sini tercipta hubungan komunikasi yang harmonis. Kita ketahui suatu interaksi itu didahului dengan kontak dan diikuti dengan komunikasi. Komunikasi ini bisa terjadi secara primer dan juga secara sekunder. Saling menegur dan bercakap-cakap merupakan bentuk interaksi individu dan individu. Karena di sini seseorang yang dilakukan kepada orang lain bisa dilakukan secara individu dan individu. Jenis interaksi yang kedua yaitu interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, di sini interaksi individu dengan kelompok di sini bentuk sosial yang dimana tergantung situasinya. Karena bisa jadi interaksi individu dengan kelompok ini merupakan jenis interaksi yang kedua, bisa jadi juga bukan jenis interaksi yang kedua juga. Contoh interaksi sosial secara langsung yaitu misalnya ayah berjabat tangan dengan tamunya. Nah, di sini terjadi tatap muka antara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya bantuan teknologi. Interaksi sosial yang berlangsung antara sekelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya ini merupakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ibu ambil contoh misalnya dua tim voli yang saling bertanding. Suatu proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik dalam hal tingkah laku dan penampilan, ini disebut juga dengan imitasi. Imitasi ini yaitu merupakan yaitu sikap ingin meniru tindakan, tingkah laku dan juga penampilan fisiknya. Ya, seperti hal yang kita ketahui bahwa imitasi ini ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Secara emosional, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Ini biasanya disebut juga empati. Empati itu merupakan kemampuan untuk berbagi perasaan dengan orang lain. Kemudian meniru gaya rambut idola, itu juga merupakan bentuk imitasi. Karena meniru gaya rambut itu dia ingin disamakan persis dengan sang idola yang diinginkannya.
Hipnoterapi. Hipnoterapi ini merupakan bentuk terapi yang memberikan rasa sugesti. Jadi sugesti hipnoterapi ini merupakan jenis terapi yang menggunakan metode relaksasi, konsentrasi, instan, dan juga terfokus akan adanya kesadarannya yang lebih tinggi. Seorang guru memberikan pengaruh kepada siswanya untuk semakin giat belajar. Ini merupakan bentuk motivasi, karena motivasi ini mendorong dan juga kegiatan belajar tersebut dapat lebih semangat lagi. Dan dengan adanya motivasi ini tidak akan melemahkan semangat belajar. Menurut Dr. A.M.J. Korus, ada beberapa syarat dalam imitasi sosial, yaitu diantaranya ada kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang ingin ditirunya. Nah, di sini ya, jadi adanya sikap mengagumi yang dapat ditiru. Perselisihan antara dua orang yang berhenti, masing-masing tidak bertegur sapa. Ini merupakan contoh bentuk akomodasi arbitrasi atau arbitration. Ya, di sini di mana orang tersebut meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan. Bisa juga dilakukan oleh badan yang berkedudukan yang diambil dari pihak-pihak yang bertikai. Pihak penengah membuat keputusan yang disetujui oleh para pihak yang berkonflik. Ini disebut juga mediasi atau mediation, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga, yang nanti kedudukannya pihak ketiga itu adalah pihak yang netral atau sebagai penasehat. Pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih, ini disebut juga bargaining. Bargaining ini yaitu kedua belah pihak mengadakan perjanjian dan juga mengadakan tawar-menawar. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer, ini merupakan tujuan dari akomodasi. Akomodasi ini di sini mengurangi pertentangan ya antara orang dengan perorangan, antara kelompok dengan kelompok akibat perbedaan paham. Interaksi yang mengarah pada kesatuan ini biasanya disebut juga asosiatif. Berarti asosiatif di sini adalah kegiatan yang bersifat baik. Penyelesaian pertentangan oleh pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi biasanya disebut juga mediation atau mediasi. Yaitu mediasi ini cara menyelesaikan konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga yang netral, di mana pihak ketiga itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang berkonflik. Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan yang disebut juga dengan adjudication atau adjudikasi, ini cara penyelesaian masalah tersebut lewat jalur yaitu adjudikasi, yaitu mengumpulkan data-data kebenaran yang merupakan data fisik atau data yuridis. Proses bertemu dan berpadunya dua unsur kebudayaan yang berbeda, kemudian membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri dari kebudayaan lama itu disebut akulturasi. Akulturasi ini kebudayaan yang ada ini dipertahankan. Ya. Nah, sesuai dengan prosesnya, nanti kebudayaan ini melebur dengan adanya kebudayaan yang baru. Interaksi sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencari keuntungan dirinya sendiri itu disebut juga dengan persaingan. Persaingan ini juga bisa dikatakan sebagai kompetisi, yaitu bersaing yang sama, berusaha mendapatkan keuntungan. Cara memecahkan konflik lama dengan memindahkan kemarahan seseorang ke dalam konflik baru itu disebut juga dengan displacement. Displacement ini adalah bentuk akomodasi yang mengakhiri suatu pertentangan.
Secara etimologinya, pengertian lembaga sosial itu berasal dari bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Social institution. Ya, yang merujuk pada dua pengertian, yaitu sistem nilai dan juga norma sosial. Lembaga sosial itu adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang lebih oleh masyarakat dipandang penting. Pendapat ini disampaikan oleh siapa? Harton dan Han. Harton dan Han ini mengatakan lembaga sosial itu merupakan sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan di dalam masyarakat. Suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan perilaku terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ini bisa dikatakan sebagai lembaga sosial. Lembaga sosial ini dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan karena jenis lembaga ini mengatur rangkaian tata cara prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah pendidikan formal. Dia memberikan ilmu dan juga teknologi kepada generasi muda. Fungsi tersebut dikenal dengan istilah dinamis. Karena dinamis itu bentuk dari adanya keinginan untuk terus berubah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akhiri materi ibu pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.